Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medayani, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Akuntansi. Dalam video ini, saya akan membahas terkait mengenai inflasi. Iya, di sini ada pengertian inflasi, jenis inflasi, dan dampak inflasi. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang atau jasa secara bersama-sama dan terus-menerus. Jika hanya sebagian yang mengalami kenaikan harga, maka itu bukan inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan keparahannya. Jadi, berdasarkan keparahan atau tidaknya, inflasi dikategorikan menjadi 4 kategori atau 4 jenis. Apa saja? Yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi atau hyperinflation. Yang dimaksud dengan inflasi ringan itu adalah inflasi yang laju inflasinya kurang dari 10% per tahun. Nanti itu kan ada metode atau cara perhitungan inflasi. Nah, nanti bisa diketahui laju inflasi di setiap tahun itu berapa persennya. Ketika laju inflasinya kurang dari 10%, maka bisa diartikan ke dalam inflasi ringan. Berikutnya, jika laju inflasinya naik mencapai 10-30% per tahunnya, itu bisa diklasifikasikan menjadi inflasi sedang. Selanjutnya, inflasi berat. Jika laju inflasinya naik mencapai 30-100% per tahun, maka dikategorikan menjadi inflasi berat. Nah, selanjutnya yang lebih parah yaitu hiperinflasi atau hyperinflation. Ini terjadi ketika laju inflasi itu per tahun mencapai lebih dari 100%. Misalkan 150%, 200%, dan seterusnya. Itu termasuk hiperinflasi atau hyperinflation. Jadi, inilah klasifikasi inflasi berdasarkan keparahannya. Selanjutnya, inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi akibat adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat pada meningkatnya harga. Dan inflasi dari luar negeri adalah inflasi terjadi akibat naiknya harga barang impor. Begini analoginya, misalkan pemerintah itu defisit. Apa itu defisit? Defisit itu ketika jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Misalkan ketika pengeluaran pemerintah itu 100 dan pendapatan 50, maka bisa diartikan defisit. Terus, dari mana pemerintah menutupi defisit itu? Nah, salah satu untuk mengatasinya yaitu dengan cara mencetak uang baru. Tapi sebetulnya dengan mencetak uang baru bukan solusi yang bijak karena bisa menjadi inflasi dari dalam negeri. Sedangkan inflasi dari luar negeri, inflasi yang terjadi akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi ketika ada kenaikan biaya produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan dari impor barang. Nah, itu bisa jadi inflasi yang disebabkan dari luar negeri. Selanjutnya, inflasi berdasarkan pengaruhnya terhadap harga. Inflasi berdasarkan pengaruhnya terhadap harga dibagi menjadi 3. Ada inflasi tertutup atau closed inflation, ada inflasi terbuka atau open inflation, dan inflasi tidak terkendali. Nah, saya bahas satu persatu mulai dari inflasi tertutup. Inflasi tertutup atau closed inflation ini terjadi jika kenaikan harga yang terjadi karena berkaitan dengan barang-barang tertentu. Jadi, walaupun sifatnya umum, misalkan bahan sandang saja yang naik, se-Indonesia itu semua harga bahan sandang naik. Nah, itu dinamakan inflasi tertutup atau closed inflation.
Selanjutnya ada inflasi terbuka atau open inflation. Inflasi terbuka atau open inflation terjadi apabila kenaikan harga pada semua barang secara umum. Misalkan harga sandang naik, harga pangan naik, harga papan naik, semua naik. Nah, itu yang dinamakan inflasi terbuka atau open inflation. Dan yang terakhir, inflasi tak terkendali. Inflasi tak terkendali, inflasi ini terjadi ketika inflasi sangat tinggi sehingga menyebabkan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat. Misalkan setiap jam, setiap hari harganya naik. Nah, itu yang dinamakan inflasi tak terkendali. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya dari sisi permintaan dan sisi produksi. Inflasi sebagai akibat naiknya permintaan atau demandful inflation merupakan kenaikan harga dalam satu waktu terjadi peningkatan permintaan secara bersama-sama dan drastis. Misalkan menjelang hari raya dan tahun baru, permintaan naik, harga juga naik atau inflasi. Yang kedua, cost push inflation atau kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi dan bahan baku misalkan ketika kenaikan BBM sehingga diikuti dengan berbagai kenaikan harga lain. Terjadinya jumlah produksi yang mengalami penurunan atau terlambat menyebabkan produksi yang dihasilkan berkurang sehingga harganya naik karena barangnya susah didapat. Misalkan penurunan produksi akibat terjadinya bencana dan distribusi terhambat, terjadilah inflasi. Berikutnya, dampak terjadi inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Secara umum, dampak positif dari inflasi adalah yang pertama, bagi orang yang memiliki hutang di bank, inflasi menyebabkan nilai hutang mereka menjadi turun. Nilai hutang yang mereka pinjam beberapa tahun lalu dan yang hari ini pasti akan berbeda, terjadi penurunan nilai. Dan yang kedua, bagi produsen, adanya inflasi menyebabkan produsen mendapatkan keuntungan karena pada saat sebelum terjadi inflasi, mereka menggunakan biaya produksi yang rendah. Pada saat inflasi, harga jual naik sehingga mereka mendapatkan margin yang juga ikut naik. Inflasi positif yang ketiga yaitu memiliki manfaat bagi negara. Negara yang sedang tumbuh berkembang biasanya akan membuat orang mengalami kenaikan pendapatan sehingga terjadilah inflasi. Yang berikutnya ada dampak negatif dari inflasi. Kita tahu kenaikan harga yang tak terkendali menyebabkan dampak negatif dan memiliki pengaruh yang buruk terhadap perekonomian. Ada beberapa dampak negatif inflasi. Yang pertama, malas menabung. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka akan kesulitan untuk menabung. Karena apa? Karena nilai uang yang mereka tabung tergilas dengan inflasi. Yang kedua adalah penurunan daya beli masyarakat. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, terjadinya inflasi menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan daya beli yang baik atau makin lama makin turun. Misalkan, jika awalnya 1 juta bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan, dengan adanya inflasi, uang 1 juta hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup selama 3 minggu. Investor pasti akan sangat berhitung dengan tingkat inflasi. Mereka akan menghindari negara-negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi karena dianggap beresiko dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Sekian video dari saya terkait mengenai inflasi. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.